Nah tapi guys, nggak semua video ya bisa tersentuh algoritma YouTube. Oke guys, jadi kita harus tahu banget ya apa itu algoritma YouTube dan apa itu SEO YouTube. Dan bagaimana sih mereka tuh saling bersinergi dan saling berhubungan terhadap video dan channel kita. Terus juga itu ada hubungannya ya dengan kualitas video kita. Jadi antara algoritma, SEO dan kualitas video itu penting banget. Welcome back to channel YouTube Kelvin Bedelio. Halo guys, ketemu lagi kita. Oke, hari ini aku akan kembali berbagi video tentang YouTube. Dan kali ini aku akan mengangkat tema tentang bagaimana sih cara kerja algoritma YouTube. Oke, sebenarnya yang mau aku bahas di sini nggak cuma cara kerja algoritma YouTube ya, tapi aku akan membahas bagaimana sih cara kerja algoritma YouTube dan apa hubungannya dengan SEO YouTube serta kualitas dari video yang kita upload. Nah, tapi aku akan jabarin ya guys dalam beberapa sesi video, karena menurut aku jika aku hanya bahas dalam satu video itu mungkin durasinya akan terlalu panjang. Jadi aku akan bagi dalam beberapa sesi. Oke, sesi kali ini aku akan bahas tentang cara kerja algoritma YouTube. Aku akan bahas secara tuntas agar teman-teman di rumah bisa memahami dan bisa mengerti ya gitu dengan bahasa yang lebih sederhana. Oke, buat teman-teman yang penasaran ikutin terus video aku, jangan lupa tonton sampai habis. Seperti biasa jangan lupa di like, di komen, di share, dan bagi yang belum subscribe, di subscribe ya teman-teman. Pencet tombol subscribe yang ada di bawah ini. Mohon dukungannya agar channel ini makin berkembang. Oke guys, jadi algoritma itu sendiri adalah bagaimana cara kerja mesin dari suatu aplikasi seperti YouTube. Nah, jadi setiap aplikasi itu punya algoritma, artinya itu punya mesin penggerak gitu di dalam aplikasi tersebut. Nggak cuma YouTube ya, baik itu Instagram, Facebook, apalagi TikTok, pokoknya semua aplikasi itu mempunyai algoritma masing-masing gitu. Nah, jadi algoritma itu sendiri adalah cara kerja mesin dari aplikasi itu sendiri. Kalau di YouTube itu berarti cara kerja mesin YouTube dan bagaimana mesin YouTube itu mendeteksi video-video yang akan diupload oleh para konten kreator. Di sini yang harus kita pahami, sebelum kita menjadi konten kreator, kita harus tahu bagaimana sih cara kerja dari mesin YouTube ini. Setidaknya kita memahami dan mengerti ya, sebelum kita mampu untuk menaklukkan algoritma ini. Nah guys, aku juga nggak terlalu yang pinter-pinter banget ya, tapi selama aku, menurut pengalaman aku sendiri, setelah aku nyemplung ya di dunia YouTube beberapa bulan ini, sampai dari aku mulai dari nol banget dan sampai sekarang channel aku udah monet. Nah, aku cukup memahami ya bagaimana sih cara kerja algoritma YouTube ini. Jadi algoritma YouTube itu sendiri adalah mesin pendeteksi atau suatu mesin ya dalam di YouTube yang akan mendeteksi video-video yang kita upload gitu. Nah, gimana sih cara kerjanya? Apa sih tujuannya? Tujuannya ini adalah, algoritma ini adalah untuk bagaimana mempermudah penonton menemukan video yang ingin mereka tonton dan bagaimana sih respon dari audiens terhadap video yang mereka tonton. Itulah gunanya algoritma. Jadi mereka mendeteksi itu. Dan juga mereka tuh mengklasifikasikan ya, mengelompokkan video-video mana yang disukai oleh para penonton, maka akan disajikan oleh mereka ke penonton tersebut. Contohnya aja kayak gini ya teman-teman. Contoh simpelnya, coba teman-teman, misalnya nih teman-teman habis nonton dari video tentang YouTube. Nah, setelah itu di beranda teman-teman bisa cek sendiri, akan muncul berbagai macam video dari para konten kreator yang berhubungan juga dengan YouTube gitu, seputar tutorial YouTube. Misalnya teman-teman habis nonton video aku, nah setelahnya coba teman-teman cek lagi di beranda teman-teman, pasti akan muncul video para konten kreator lainnya juga berhubungan dengan konten aku gitu, atau juga mungkin bisa muncul lagi konten aku yang lainnya gitu. Nah, begitulah cara kerja algoritma YouTube itu ya. Dia mengklasifikasikan video-video yang udah pernah kita tonton. Berarti dia menganggap, oh kita minatnya di bagian ini loh gitu. Jadi mereka akan menyajikan, menyediakan video-video dengan genre yang sama untuk disajikan di beranda kita. Nah, tapi guys, nggak semua video ya bisa tersentuh algoritma YouTube. Nah, gitu. Jadi nggak semua video ya. Jadi jangan kita berpikir, oh ternyata gitu doang. Ya udah, gue bakal upload video terus bakal disajikan oleh YouTube ke beranda-beranda YouTube. Enggak kayak gitu ya. Jadi algoritma tuh punya penilaian sendiri terhadap video kita gitu. Jadi yang pertama kita harus tahu adalah kenali cara kerjanya. Apa aja? Check it out. Jadi guys, pertama yang ditentukan oleh algoritma itu adalah video kita apakah ditonton atau tidak ditonton oleh audiens. Jadi algoritma itu dapat ya mendeteksi mana video yang disukai penonton atau enggak gitu. Dan ketika kita upload video, itulah gunanya aku bilang kemarin, penting banget buat kita untuk
push ya video kita sendiri gitu. Saat kita upload video itu kan udah lagi anget-angetnya gitu, dan sayang banget kalau nggak ada yang nontonin video kita gitu. Jadi pertama-tama nggak apa-apa ya buat teman-teman, yang kemarin aku bilang ditontonin aja dulu videonya sendiri. Tujuannya adalah agar supaya orang lain juga tertarik gitu buat nonton video kita gitu, dan juga dapat tersentuh oleh algoritma YouTube. Jadi video ditonton atau tidak ditonton itu juga dicek ya, dideteksi oleh algoritma YouTube. Jadi views juga, jadi yang pertama yang dideteksi oleh algoritma YouTube itu adalah views atau viewer dari video yang kita upload. Dan nggak cukup sampai di sana ya guys, algoritma YouTube juga mendeteksi itu. Yang kedua adalah berapa lama audiens menonton video kita, itu berapa lama audiens betah menonton video kita atau watch time gitu, durasi tonton dari video yang kita upload gitu. Nah misalnya teman-teman punya video 10 menit gitu, tapi rata-rata tontonnya cuma 2 menit gitu, atau beberapa detik aja orang masuk udah keluar gitu. Nah itu berarti dideteksi algoritma YouTube video teman-teman itu kurang menarik. Nah jadi teman-teman, menurut aku lebih baik kita bikin video yang singkat, padat dan jelas ya, tapi ditonton sampai habis, ketimbang bikin video yang panjang tapi nggak ditonton sampai habis, apalagi sampai di skip oleh audiens gitu. Jadi teman-teman, untuk pemula kita kayaknya nggak perlu bikin video itu yang durasinya terlalu panjang kalau kita ingin menyentuh algoritma YouTube. Terus yang ketiga yang juga deteksi oleh algoritma YouTube adalah berapa sering orang nonton video kita, atau berapa sering orang mengotak-ngatik atau masuk ke channel kita. Nah ini penting juga ya, ini istilahnya session time. Jadi bagaimana sih ketertarikan audiens terhadap video kita gitu, kalau sampai mereka nonton terus kita upload nonton terus juga berulang-ulang kali gitu. Nah itu lebih bagus lagi ya terhadap channel kita gitu, akan dideteksi oleh algoritma YouTube. Nah terus yang terakhir ini cara kerja algoritma YouTube, bagaimana sih respon audiens terhadap video yang kita upload. Nah ini penting banget ya, respon itu seperti apa, yang like, yang komen, yang subscribe, terus juga yang share video kita gitu. Makanya para konten kreator tuh di awal terus selalu minta dukungan seperti like, comment, subscribe, and share, karena itu sangat berpengaruh terhadap channel mereka gitu. Nah ketika banyaknya like bertaburan di video kita atau banyaknya komentar ya di video kita, itu semakin bagus gitu, karena akan lebih deteksi algoritma YouTube kalau penonton itu tertarik terhadap video yang kita upload gitu. Apalagi kalau komennya yang udah positif banget ya, berisi pujian ataupun masukan yang positif, terus juga ada Q&A atau tanya jawab gitu yang pengen tahu. Nah makanya teman-teman di sini usahakan membuat video yang orang benar-benar menarik orang untuk mau bertanya gitu, yang mau komen gitu di video kita. Nah dari keempat cara kerja algoritma YouTube itu sendiri, kalau kita udah pahamin, nah kita bisa kok untuk mensiasati. Apalagi kita sebagai pemula kan pasti mikir, bagaimana nih supaya video aku banyak yang nonton, video aku di komen ini segala macam. Sebenarnya itu kita bisa siasati ya teman-teman, asalkan kita mengerti dari awal gimana sih cara kerja algoritma YouTube itu sendiri. Nah, untuk gimana sih caranya agar channel kita atau video kita mampu terdeteksi atau menyentuh algoritma YouTube, aku akan kasih tahu lagi cara-caranya yang menurut aku cukup berhasil karena aku udah terapin sendiri. Tapi aku bakal share di next video ya, di sesi kedua, karena di sesi kali ini aku cuma akan membahas tentang gimana sih cara kerja algoritma YouTube itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan, yang mungkin di video ini aku nggak sempat share tentang algoritma YouTube, mungkin bisa komen di bawah ya, aku usahain balas komennya satu-satu. Jadi guys, yang harus kita pikirkan adalah ketika kita upload video, bagaimana video kita itu bukan langsung ya kita mikirnya gimana sih biar video kita bisa menyentuh algoritma YouTube. Enggak, kita jangan mikir kayak gitu. Kita harus mikir gini, pada saat kita upload video, gimana sih video gue ini rame viewer, disukai penonton, responnya baik gitu, dan penonton suka gitu dengan video gue. Nah kalau kita udah mikirnya kayak gitu, jadi kita nggak mikirin lagi algoritmanya seperti apa. Algoritma lah yang akan langsung mendeteksi channel atau video kita gitu. Jadi teman-teman, rubahlah mindset teman-teman ya, ketika upload video jangan mikirnya video gue ini harus terdeteksi algoritma gitu. Enggak kayak gitu. Makanya kita harus mengenali cara kerja algoritma, kita harus mampu memenuhi standar-standar cara kerjanya itu, barulah video kita akan menyentuh algoritma itu. Nah, aku bakal kasih tahu nanti cara-caranya di next video ya.
Oke, sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya teman-teman ikutin terus video aku akan terus berbagi pada teman-teman pengalaman aku di bidang YouTube. Oke, sampai jumpa.